Ini saya ulangi sedikit. Jadi model teletrafik sederhana tuh bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini ini modelnya seperti ini secara umum ya. Ada lambda, ada traffic masuk, traffic keluar dalam satu sistem ini. Dalam satu sistem ini terdapat ruang tempat pelayanan dan ruang tunggu gitu ya. Tapi nanti tergantung dari model teletrafik. Kan ini model teletrafiknya tuh ada beberapa macam model teletrafik ya. Ada yang menggunakan ruang tunggu, ada yang tidak menggunakan ruang tunggu ya. Terus ada yang ruang tunggunya terbatas, ada yang ruang tunggunya tidak terbatas, ada yang si servernya atau tempat pelayanannya terbatas dan tidak terbatas gitu ya. Nanti itu di model teletrafik gitu ya. Nah, ini secara umum seperti ini gitu ya. Secara umum model teletrafik itu satu sistem tersebut gitu ya memiliki server dan memiliki ruang tunggu. Tapi yang pasti itu dalam satu sistem pasti memiliki server gitu ya. Di sini ada lambda itu laju kedatangan pelanggan. Pelanggannya ya tergantung ya. Kalau dalam sistem telekomunikasinya di telepon berarti pelanggan itu berupa telepon, panggilan telepon. Gitu ya. Terus atau kalau misalkan sistemnya itu untuk transmisi data berarti pelanggannya itu bisa paket, bisa data, bisa flow gitu ya. Seperti itu. Dan satuan dari lambda itu adalah jumlah pelanggan per satuan waktu. Atau kalau misalkan ininya kita aplikasikan di panggilan telepon berarti jumlah panggilan telepon per satuan waktu gitu ya. Misalkan di jumlah panggilan telepon tuh ada 5 panggilan per detik gitu ya. Nah itu contoh dari lambda. Lambda sama dengan 5 panggilan per detik, seperti itu ya contohnya. Nah dari lambda bisa diketahui waktu antar kedatangan, itu ditinggal 1 per lambda. Terus juga ada mu di sini. Mu ini adalah laju pelayanan. Kalau lambda adalah laju kedatangan, kalau mu itu adalah laju pelayanan. Ya, laju pelayanan. Pelayanan itu bagaimana maksudnya? Ya laju yang dilayani gitu ya. Pelanggan yang dilayani gitu. Pelanggan yang dilayani. Sama di sini juga satuannya adalah pelanggan per satuan waktu. Jumlah pelanggan per satuan waktu ya. Itu. Terus dari sini dari mu ini bisa diketahui waktu waktu pelayanan rata-rata per mu seperti itu ya. N itu untuk jumlah server, M untuk jumlah buffer gitu ya. Terus di sini nih ada percabangan ya di incoming traffic. Di sini ada yang masuk ke sistem, ada juga yang keluar gitu ya. Nah, yang keluar ini dianggap hilang atau bisa disebut dengan di-block. Tapi nanti tergantung ya, kalau misalkan kapasitas sistemnya infinite, maksudnya infinite itu tidak terbatas, ya tidak akan ada yang di-block ya. Jadi balik lagi ke model sistem yang kalian gunakan nanti. Itu untuk model teletrafik yang secara umumnya. Nah, kita masuk ke model-model teletrafik yang lain gitu ya. Terus ada infinite system, ada sistem dengan loss ya. Ini sistem antrian dengan loss. Jadi mix antara model queuing, model antrian dengan model loss gitu ya. Terus ini ada sistem berbagi murni atau pure sharing system. Ini juga ada mix antara sharing system dengan loss system. Jadi ini lossy sharing system, sistem berbagi dengan loss. Nah, gitu ya. Jadi itu. Nah, kita mulai di yang pure loss system. Nah, pure loss system ini karakteristiknya adalah di sini sudah dikatakan dari namanya saja pure loss system, berarti sistemnya benar-benar
yang memang ada blocking di sini, ada loss di sini, ada traffic loss di sini ya. Ada traffic loss di sini. Jadi di sini terdiri dari sistemnya itu hanya terdiri dari server saja, tidak ada ruang untuk menunggu, tidak ada buffer ya. Di sini hanya ada server dan servernya pun terbatas ya. Jadi tempat pelayanannya juga terbatas, si servernya terbatas gitu ya. Selain servernya terbatas, terus ruang tunggunya juga tidak ada. Maka kalau misalkan sistem tersebut sedang penuh ya, kapasitas dari sistem tersebut penuh, maka pelanggan yang akan datang pada saat sistem penuh itu akan diblok gitu ya. Sudah otomatis diblok. Dan kalau misalkan yang diblok itu mau masuk kembali, itu harus kembali ke awal secara awal gitu ya, masuk lagi. Kalau misalkan sistemnya sudah kosong, berarti yang datang itu bisa masuk. Tapi kalau misalkan masih penuh, berarti tetap diblok gitu ya, seperti itu. Jadi tergantung di dalamnya kapasitasnya apa, masih bisa menampung atau sudah penuh gitu. Kalau sudah penuh ya sudah tidak bisa lagi masuk seperti itu ya. Nah di sini karakteristiknya N kurang dari tak hingga, maksudnya adalah si jumlah servernya N-nya ini terbatas gitu ya. Terus M-nya, M ini adalah buffer kan, ruang tunggu. Ruang tunggunya ini adalah 0, artinya dalam artian tidak ada ruang tunggu, tidak disediakan ruang untuk menunggu gitu ya. Sini pelanggan yang datang pada saat sistem penuh itu langsung hilang ya, tadi sudah dijelaskan. Dari sisi pelanggan apa nih yang harus kita ketahui dari sisi kita sebagai user ya. Nah di sini yang perlu diketahui dari sisi user yang harus kita cari gitu ya, yaitu adalah berapa peluang sistem penuh ketika pelanggan datang. Ini berapa peluang sistem penuh nih pada saat kita akan datang gitu ya. Nah itu yang akan dicari di pure loss system gitu ya. Lalu kemudian ada infinite system. Di sini sama, di sini di infinite system itu tidak memerlukan ruang tunggu. Kenapa tidak memerlukan ruang tunggu? Karena di sini si servernya ini tidak terbatas ya. Servernya tidak terbatas. Jadi berapapun pelanggan yang akan datang itu pasti akan dilayani dan tidak harus menunggu ya. Tidak harus menunggu karena di sini servernya kan tidak terbatas ya. Jadi orang masuk langsung dilayani, orang mau masuk langsung dilayani seperti itu. Di sini untuk infinite system yaitu karakteristiknya N itu sama dengan tidak terbatas ya. Atau jumlah servernya tidak terbatas. M-nya sama dengan 0, ini berarti tidak ada ruang tunggu. Di sini tidak ada pelanggan yang hilang maupun menunggu. Semua pelanggan yang datang itu langsung dilayani. Seperti itu ya. Lalu kemudian sistem selanjutnya itu ada sistem antrian murni atau pure queuing system. Ya, pure queuing system. Sebentar. Ini pure queuing system, di sini karakteristiknya adalah ini disebutkan ya, dari namanya aja sistem antrian murni, berarti ada tempat untuk mengantri ya, ada tempat untuk mengantri. Terus di sini ada tulisan murni, ada keterangan murni, berarti benar-benar bisa ngantri gitu, sepanjang apapun bisa ngantri. Nah, dalam artian di sini si ruang tunggunya, ruang untuk mengantrinya ini tidak terhingga ya, ruang untuk mengantrinya tidak terhingga. Terlihat dari mana? Nah, tergambarkan atau terilustrasi dari mana? Nah, dari sini nih. Ini ilustrasi untuk ruang tunggu ya. Kalau misalkan ada yang kotak-kotak seperti tangga ini ke belakang gitu ya. Antriannya sejajar ke belakang itu merupakan ruang tunggu gitu ya. Ini merupakan ruang tunggu. Ini buffernya ini tidak terbatas nih. Ini infinite. Terus si mu-nya ini dari 1 sampai n ya. Berarti si servernya ini terbatas sebatas n ya. Servernya terbatas sebatas n gitu ya.
Jadi server terbatas, tapi ruang tunggunya tidak terbatas, gitu ya. Jadi kalau misalkan pelanggan datang pada saat tempat pelayanan atau server terisi penuh, maka pelanggan tersebut akan mengisi ruang antrian, gitu ya, atau mengisi buffer atau mengantri di buffer, gitu ya. Jadi di sini tidak ada pelanggan yang hilang ya, tidak ada traffic yang hilang. Jadi semuanya bisa masuk, tapi dengan catatan kalau misalkan server penuh, ya harus menunggu di ruang tunggu gitu ya. Kecuali kalau server kosong ya ada yang kosong ya si pelanggan tersebut bisa langsung masuk ke server gitu ya. Nah di sini kan si buffernya ini sampai tidak terbatas ya. Jadi yang harus dicari di sini, yang perlu diketahui di sini adalah untuk quality of service-nya adalah peluang pelanggan harus menunggu terlalu lama ya, terlalu lama. Karena tadi ya di sini kan si servernya terbatas ya, terbatas. Terus misalkan si ruang tunggunya kan sampai tidak terbatas. Misalkan si servernya ada 3, terus yang datang ada 100 orang gitu ya. Otomatis nanti yang lebih dari 3-nya itu kan harus menunggu di ruang tunggu ya. Kalau yang terakhir yang pelanggan ke 100 kan harus menunggu lebih lama ya. Nah itu yang jadi yang dicari adalah peluang pelanggan harus menunggu terlalu lama seperti itu ya. Gitu. Lalu kemudian ada sistem mix antrian dengan loss system. Ya, di sini ada sistem antrian dengan loss. Sama seperti tadi, N-nya ini terbatas atau servernya terbatas, tapi bedanya adalah di sini ruang tunggunya itu terbatas ya. Ruang tunggu terbatas, server terbatas. Jadi artinya karena dua-duanya terbatas, otomatis kapasitas sistem itu benar-benar terbatas ya. Kapasitas sistem terbatas. Nah, karena kapasitas sistem terbatas, maka nanti kalau misalkan ada pelanggan yang datang pada saat sistem penuh, otomatis nanti akan di-block ya dan dianggap hilang seperti itu. Jadi di sini selain dari harus menunggu kalau misalkan server penuh, gitu ya, pelanggan juga harus mengetahui dapat diblok atau tidak gitu ya, peluang diblok atau tidaknya gitu ya, seperti itu. Jadi di sini jika pada saat kedatangan pelanggan semua server sedang melayani dan tidak ada tempat kosong pada antrian atau buffer, maka pelanggan tersebut tidak akan dilayani dan hilang gitu ya. Jadi tetap nanti yang dicari adalah peluang diblok ya, peluang blocking dan peluang menunggu harus berapa lama gitu ya, seperti itu. Tapi intinya adalah kita bisa masuk ke sistem aja itu udah memuaskan gitu ya. Nanti kalau misalkan yang quality of service-nya di sini yang paling harus dicari itu adalah peluang blockingnya ya, karena di sini tetap yang paling intinya adalah yang loss ini, yang lossing-nya, sistem yang loss-nya. Jadi di sini tetap quality of service-nya nanti yang paling harus perlu diketahui adalah peluang blocking gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian ada lagi sistem berbagi murni. Di sini ada pure sharing system ya. Di sini pure sharing system itu karakteristiknya adalah jumlah servernya itu terbatas ya, jumlah server terbatas, tapi kapasitas sistem itu tidak terbatas. N plus M itu adalah kapasitas sistem itu tidak terbatas. Dan lihat di sini perbedaannya dengan sistem antrian, kalau sistem antrian ke belakang ya antriannya. Nah kalau yang di bawah ini ke bawah ya, seperti mengantri tapi ini bukan untuk antrian ya. Ini bukan untuk antrian tapi di sini itu satu server itu bisa berbagi gitu, berbagi fasilitas dengan yang lain gitu ya. Maksudnya berbagi fasilitas bagaimana? Jadi misalkan ada 3 server di dalam misalkan ada 3 server di dalam satu sistem gitu ya. Ada 3 server terus yang datang ada 6. Yang datang ada 6. Nah, nanti ini yang 6 ini itu akan semuanya masuk
ya, semuanya masuk. Terus nanti satu server itu harus melayani 2 pelanggan. Harus melayani 2 pelanggan. Jadi sharing. Servernya yang sharing itu servernya ya. Nah, karena ini sharing gitu ya si servernya, maka di sini kan ada laju pelayanan ya. Nah, laju pelayanannya itu pun dibagi secara adil untuk ke 6 pelanggan tersebut gitu ya. Dibagi secara adil untuk ke 6 pelanggan tersebut. Di sini ada N mu, misalkan ya ada N mu berarti 3 mu. Misalkan kan tadi ada 3 ya. Ada 3 server berarti ada 3 mu. 3 mu dibagi dengan tadi ada 6 pelanggan yang datang ya. Ada 6 pelanggan yang datang berarti 3 mu dibagi 6 seperti itu. Jadi laju pelayanannya itu sama. Dan waktu kalau laju pelayanannya sama berarti waktu pelayanannya pun sama untuk setiap pelanggan. Itu untuk rata-rata ya. Rata-rata waktu pelayanannya itu sama seperti itu ya. Jadi bagi secara adil ke seluruh pelanggan. Di sini tidak ada pelanggan yang hilang dan tidak ada pelanggan yang harus menunggu sebelum dilayani, ya. Karena di sini kan infinite ya atau tidak terbatas. Jadi misalkan ada 3 tadi ya, mau 100 orang yang datang, mau 200 orang yang datang itu tetap masuk semua ke dalam sistem dan satu server itu harus melayani harus dibagi ya, misalkan 100 dibagi 3 gitu ya. Seperti itu 100 per 3 untuk tiap-tiap servernya seperti itu. Nah, di sini karena hal tersebut gitu ya, maka semakin banyak pelanggan di dalam sistem, otomatis semakin lama dong dilayaninya ya. Maka di sini semakin besar pula delay yang dialami seperti itu. Jadi dalam sistem ini ya yang pure sharing system, ukuran dari quality of service-nya adalah delay. Delay ya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini ada yang terakhir itu adalah mix antara sharing system dengan loss system. Ya, jadi sistem berbagi dengan loss. Ya, berarti karena di sini ada loss, otomatis di kapasitas sistemnya ini terbatas ya. Terbatas. Di sini mu-nya dari 1 sampai dengan n gitu ya. Terus kapasitas sistemnya n plus m-nya itu juga terbatas gitu ya. Di sini tidak ada tempat antrian sama seperti tadi ya, karena ini kan berbagi ya. Jadi nggak usah ada tempat antrian lagi. Semua pelanggan yang akan masuk itu masuk gitu ya, langsung dilayani. Langsung dilayani. Tapi kalau misalkan sistemnya sudah penuh gitu ya, maka pelanggan yang datang pada saat sistem itu penuh itu akan diblok gitu ya. Nah, di sini bedanya dengan yang pure sharing system itu adalah misalkan kalau tadi kan ada 3 server gitu ya, ada 3 server. Yang datang itu bisa 100, 200, 300 sampai seterusnya sampai hingga itu tidak apa-apa, itu bisa. Sedangkan kalau di sini itu tidak bisa. Misalkan sistem tersebut mempunyai obligasi bahwa si satu server itu hanya bisa melayani 3 pelanggan gitu. Otomatis nanti kalau misalkan ada 3 server, kapasitas maksimumnya maksimum untuk satu server itu 3 berarti 3 kali 3 ya 9. Berarti hanya bisa melayani 9 pelanggan dalam satu waktu ya. Hanya bisa melayani 9 pelanggan dalam satu waktu dengan satu server itu hanya melayani 3 pelanggan seperti itu. Nah, kalau misalkan di dalam server itu ada 9 pelanggan, maka pelanggan ke-10 pada saat yang bersamaan ya, itu tidak bisa masuk gitu ya. Selama si sistem tersebut melayani ke-9 pelanggan tersebut tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam sistem ya, kecuali nanti kalau misalkan sistemnya sudah ada yang kosong, servernya baru bisa masuk pelanggan ke-10 gitu ya, seperti itu. Ini juga sama ya. Untuk laju pelayanannya itu dibagi secara adil ke seluruh pelanggan. Gitu. Misalkan ada 9 pelanggan dalam sistem gitu ya, terus servernya ada 3 berarti 3 mu per 9 gitu ya untuk laju pelayanannya. Nah, di sini sebagian pelanggan ada yang hilang namun tidak ada pelanggan yang harus menunggu sebelum dilayani, sama ya. Karena di sini tidak ada ruang antrian gitu ya, semua yang masuk itu
pasti langsung dilayani. Itu. Seperti itu untuk lanjutan dari yang minggu lalu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang model sistem. Sebelum kita masuk ke nggak ada yang ditanyakan. Ini masih pada ada nggak orang-orangnya? Masih ada, Bu? Ada, Bu. Bu mau nanya, Bu? Boleh. Kan katanya dibagi-baginya harus sebanding ya, Bu. Kalau misalnya gitu, si servernya ada 3, tapi pelanggannya ada 8, Bu. Nah, itu baginya gimana? Ini 3 MIU per 8. Jadi tetap harus secara adil. Walaupun misalkan satu server itu hanya melayani misalkan 2 gitu ya, tetap laju pelayanannya disamakan. Itu kan yang 3 server tuh misalkan ya, ada 3 server. Itu artinya kalau 8 kan satu server 1 misalkan 3 orang. Server 2 3 orang, server 3 itu 2 orang berarti ya. Nah, walaupun hanya melayani 2, waktunya tetap harus disamakan seperti itu. Untuk laju waktu pelayanannya. Seperti itu. Ya, makasih, Bu. Oke. Bentar ya. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita lanjut aja ya. Ini buka. Sudah ada ininya, PDF-nya. Sudah, Bu. Nah, ya. Alright. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, kita lanjutkan saja. Oke, kita mulai saja. Selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah konsep dasar traffic. Di sini untuk konsep dasar traffic itu ada beberapa hal yang akan disampaikan. Itu ada besaran traffic, satuan traffic, jenis traffic, variasi, dan jam sibuk. Ya. Variasi dan jam sibuk. Ini hanya mengingatkan saja untuk traffic telekomunikasi, itu kalau kemarin kan sudah dijelaskan ya.
traffic itu adalah pemakaian fasilitas oleh user yang dapat diukur oleh waktu. Nah, kalau misalkan di telekomunikasi, otomatis berarti fasilitasnya untuk fasilitas telekomunikasi ya, pemakaian fasilitas telekomunikasi, saluran, ini fasilitasnya bisa berupa saluran transmisi, alat penyambungan, terus alat kendali dan lain sebagainya yang dapat diukur dengan waktu, gitu ya, yang diukur dengan waktu. Karena di sini makanya gitu ya, di sini si teletrafik ini sifatnya stokastik ya, karena di tiap waktunya itu nilainya bisa berbeda-beda. Gitu. Ini besaran traffic itu ada holding time. Sebenarnya besaran traffic itu ada volume traffic dan intensitas traffic ya. Volume traffic, intensitas traffic. Sini tapi kita harus mengetahui dulu tentang laju kedatangan dan holding time atau waktu pemakaian. Holding tentu waktu pemakaian. Ya, waktu pemakaian. Kalau di sini kan pemakaian fasilitas telekomunikasi ya, pemakaian. Berarti ada waktunya tuh, waktu untuk memakai fasilitasnya itu berapa lama gitu ya. Itu juga harus dicari seperti itu. Ini kita bahas dulu tentang laju kedatangan. Kalau yang tadi di dalam model teletrafik tadi ada lambda ya. Lambda itu adalah laju kedatangan. Nanti di laju kedatangan untuk selanjutnya itu juga ada untuk distribusi untuk laju kedatangannya ya, nanti untuk di Markovian. Yang di sini kita harus tahu dulu laju kedatangan itu apa. Laju kedatangan itu adalah banyaknya di sini kan ini sudah saya masukkan ke dalam panggilan. Jadi secara umumnya adalah banyaknya pelanggan ya, banyaknya pelanggan yang akan datang ke sistem ya, banyaknya pelanggan yang akan datang ke sistem selama periode waktu tertentu ya. Kalau kita aplikasikan di jaringan telepon, maka di sini si pelanggannya bisa kita ganti dengan panggilan ya. Maka banyaknya panggilan atau bisa disimbolkan sebagai C untuk calling yang datang ke sistem selama periode waktu tertentu. Nah, terus di sini jumlah bisa dikatakan juga laju kedatangan itu adalah jumlah rata-rata panggilan yang ditawarkan per satuan waktu. Jumlah rata-rata panggilan yang ditawarkan per satuan waktu. Jadi kalau kita sebut lambda, otomatis nanti kalau di sini disebutkan ditawarkan itu belum tentu semuanya bisa masuk gitu ya, belum tentu semuanya bisa masuk ke dalam sistem gitu ya. Makanya di sini disebutkan jumlah rata-rata ya, jadi tidak secara pasti berapa gitu, tapi disebutkannya rata-rata. Karena tadi ya fluktuatif si laju kedatangan ini termasuknya ke peubah acak ya, independen antara satu dengan yang lainnya dan tidak saling terkait gitu ya. Jadi tidak bisa dikendalikan akan ada berapa orang yang menelpon gitu, akan ada berapa panggilan dalam 1 menit, dalam 1 detik gitu ya. Itu tidak bisa diprediksi secara pasti. Jadi random gitu. Karena random tadi kan fluktuatif di tiap waktunya. Jadi kita ambil misalkan 1 periode itu 1 jam. 1 jam itu tiap detiknya, tiap menitnya itu ada panggilan berapa yang masuk. Nanti dirata-ratakan seperti itu dalam 1 jam. Jadi seperti itu ya, itu laju kedatangan. Nah, laju kedatangan itu notasinya adalah lambda. Lambda bisa dirumuskan secara matematis sebagai C per T ya. Dan tadi ya disebutkan jumlah rata-rata panggilan yang ditawarkan per satuan waktu, per T, per satu periodenya adalah T ya. T ini adalah untuk periode. C ini adalah untuk jumlah panggilan. Nah, selain dari laju kedatangan, peubacak atau variabel random dari si traffic ini, teletraffic ini adalah holding time. Holding time itu adalah waktu genggam atau waktu pemakaian atau waktu servis atau waktu dilayani, waktu pelayanan ya. Jadi waktu genggam atau holding time merupakan waktu pendudukan sebuah saluran ya, bisa kalau misalkan
kita membicarakan tentang saluran, berarti waktu pendudukan, waktu pemakaian ya, waktu pemakaian saluran, atau lamanya sebuah panggilan, atau bisa disebut waktu pelayanan, seperti itu ya. Itu adalah holding time, yang biasa dinotasikan sebagai H kecil ini ya. Tuh, holding time. Holding time juga sama ya. Misalkan kita ambil contoh lamanya sebuah panggilan. Lamanya sebuah panggilan. Misalkan dari jam 2 siang sampai jam 3 jam 2 siang sampai jam 3 sore itu ya. Kita nggak tahu nih si A mau nelpon berapa lama, si B nelpon berapa lama, dan itu tidak bisa ditentukan, dan juga apa namanya ya, random ya, maksudnya bisa jadi si A nelponnya hanya 1 menit, si B nelponnya hanya 5 menit, si C sampai dengan 1 jam, itu juga sama fluktuatif ya dalam 1 jam itu. Maka dari itu di sini juga ada distribusinya. Untuk holding time juga nanti ada distribusinya. Nanti dijelaskan di kalau nggak salah setelah sebelum UTS. Itu untuk holding time. Lalu, nah kita masuk ke besaran trafficnya, yang sebenarnya di sini ada volume traffic sama intensitas traffic ya. Volume traffic itu merupakan total waktu pelayanan. Total waktu pelayanan ya, total waktu pelayanan itu adalah volume traffic. Atau bisa dijabarkan, volume traffic itu merupakan total waktu pendudukan dari seluruh panggilan yang menduduki suatu perangkat atau saluran telekomunikasi. Jadi intinya adalah volume traffic adalah total pemakaian ya, total pemakaian untuk seluruh perangkat ya dalam satu sistem, dalam satu jaringan gitu ya. Nah, di sini bisa dikatakan karena tadi ya waktu pendudukan itu adalah holding time, waktu pemakaian atau service time itu adalah holding time. Jadi bisa dikatakan volume traffic itu adalah total dari holding time ya, total dari holding time. Holding time itu adalah sama dengan durasi panggilan. Kalau kita memasukkan ke atau aplikasikan ke panggilan telepon, sistem panggilan telepon gitu ya, maka holding time itu adalah durasi panggilan. Di sini panggilan atau call itu adalah permintaan koneksi dalam sistem teletrafik. Nah, di sini holding time itu merupakan service time atau waktu pelayanan. Nah, di sini jika diketahui ada N saluran, terus di situ juga diketahui ada sejumlah P saluran dari N saluran yang tadi ya yang ada itu diduduki secara bersamaan atau pada saat bersamaan. Bila TP menyatakan jumlah waktu pendudukan P saluran dalam periode T, maka si T ini sama dengan jumlah keseluruhan dari TP, di mana TP itu kan tadi ya, TP menyatakan jumlah waktu pendudukan P saluran dalam periode T. Misalkan T-nya itu 1 jam, gitu ya, 1 jam. Misalkan di sini TP itu adalah saluran 1 diduduki berapa menit, saluran 2 diduduki berapa menit, saluran 3 diduduki berapa menit gitu. Terus nanti dijumlahkan untuk semua saluran. Saluran 1, 2, 3 dijumlahkan gitu. Nah, itu merupakan T-nya gitu ya. Terus di sini sehingga total holding time semua saluran gitu ya itu sama dengan sigma dari P dikalikan dengan TP di mana P-nya itu adalah dari 1 sampai dengan N, karena di sini kan salurannya jumlahnya adalah sebanyak N ya. Maka itu adalah sama dengan volume traffic. Itu. Ini nanti contohnya ada nggak ya? Bentar, saya cari dulu. Masa ada ya? Nggak ada ya contohnya.
Nah ini contohnya. Nih saya misalkan ya, ini saluran 1, saluran 2, saluran 3, saluran 4, 5, 6, misalkan ada 6 saluran ya. Saluran 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 saluran. Misalkan ya ada 6 saluran. Nah ini yang garis-garis tebel ini nih, ini merupakan waktu pendudukan saluran ya. Kalau kita misalkan dalam panggilan telepon, ini dimulai panggilan halo misalkan, ini sampai ditutup panggilan, diangkat telepon, ini sampai ditutup telepon, gitu ya. Itu seperti itu. Nah ini misalkan saluran 1 itu diduduki pada saat menit kesekian gitu ya, terus berakhir ke menit sekian gitu ya. Sama saluran 2 berarti di sini ada 2 panggilan ya dalam satu periode gitu ya. Misalkan ini dari sini ke sini itu 1 jam misalnya. Dalam 1 jam saluran 1 hanya ada 1 panggilan setiap sekian detik ya. Terus dalam saluran 2 itu ada 2 panggilan 1, 2 ya. Dari menit pertama sampai sekian gitu ya, terus seterusnya gitu ya. Nah di sini ini tuh disebutkan call arrival times nih di sini ini panggilan datang di sini panggilan datang, terus di sini panggilan terakhir mana ya? Panggilan terakhirnya di sini ini panggilan terakhirnya gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah di sini ada tulisan block call nih, block call atau panggilan yang diblok. Nah, di sini kalian lihat ya, sejajaran ini, menit ini, waktu di sini, itu ke atas, dilihat semuanya, ini semua saluran penuh ya. Semua saluran penuh. Maka kalau misalkan ada lagi yang mau nelfon, gitu ya, ada lagi yang mau nelfon, menggunakan ke-6 saluran ini tidak bisa, ya, tidak bisa. Maka nanti akan diblok, gitu ya, pada saat menit ke ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di tanda panah ke-8 ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini yang dari awal sini sampai ke sini ini yang disebut dengan holding time. Ya. Terus tadi kan ada yang disebut volume traffic ya. Ini kan semua holding time nih, holding time. Oh, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahkan, kalian jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, terus ini jumlahkan, ini berapa menit, ini berapa menit gitu ya, berapa menit, semuanya berapa menit, jumlahkan, nanti itu yang disebut dengan volume traffic gitu ya. Kalau misalkan kita juga bisa nih dibuat kurvanya, dibuat grafiknya gitu ya. Caranya adalah dengan kalian lihat ini nih tanda panah ini dijadikan titik-titik ya di sini untuk waktunya, titik waktu pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu ya. Nanti di bawah sini kalian buat grafiknya. Misalkan nih dari awal sampai ke tanda panah pertama ini ada berapa panggilan? Ada 1, 2, ada 2 panggilan ya. Berarti di sini naik 2. Ini misalkan angka 2. Angka 2 sampai dengan ke tanda panah pertama. Terus dari tanda panah pertama ke yang ini nih, yang garis kedua nih. Yang garis kedua ini ke bawah nih lagi ya. Kasih titik lagi, kasih tanda lagi. Ini ada berapa nih dari tanda panah ini ke garis yang kedua ini? Itu ada 1, 2, 3 ya, berarti naik 1 lagi. Ada 3 pendudukan di sini. Ada 3 pendudukan di sini. Terus nanti di garis ini sampai dengan tanda panah kedua itu ada berapa? Ada 1, 2, ada 2 pendudukan. Jadi turun di sini sampai dengan ke tanda panah kedua ini gitu ya, turun. Terus dari tanda panah kedua ketiga ini ada berapa yang diduduki, 1, 2, 3, berarti naik lagi ke 3 dan seterusnya gitu ya. Seperti contoh dari tanda panah yang pinggir X ini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanda panah ke-7 sampai ke-8 ini ada berapa pendudukan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini naik ya sampai 6 gitu ya.
6, nanti seterusnya sampai dengan terakhir. Nah, ini yang diarsir ini adalah volume traffic ya, volume traffic. Jadi tinggal dicari aja gitu ya, nilainya berapa. Ini dari sini ke sini berapa menit, misalkan 5 detik, 5 menit, misalkan 5 menit. Berarti 5 menit kali 2, karena ini ada 2 pendudukan, 5 menit. Misalkan terus dari tanda panah pertama sampai dengan garis yang kedua ini nih, garis ini. 3 pendudukan. Dijumlahkan dan dapat hasilnya adalah volume traffic seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk volume traffic? Silakan. Ibu, untuk yang banyaknya panggilan kan di penjelasan sebelumnya itu ditandai dengan tanda N. Banyaknya panggilan atau apa? Pelanggan. Kenapa di sini banyaknya panggilan itu tandanya C, Bu? Apa karena emang beda rumus atau gimana, Bu? Saya mau nanya, Bu, yang barusan. Ya, jadi kan banyaknya pelanggan di sebelumnya itu ditandai dengan tanda N. Sedangkan banyaknya panggilan kan panggilan juga sama aja kayak pelanggan, Bu. Kenapa itunya C bukan N, Bu? Cuma itu aja sih. Oh, enggak. Enggak. Jadi kalau gimana ya ini jelasinnya? Itu kan yang tadi ya, ini tuh secara spesifik. Ya. Nah, ini yang C secara spesifik. Ya. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya harusnya bukan hanya panggilan gitu. C itu kan terspesifik ke panggilan ya. Jadi bukan hanya panggilan, harusnya sih aplikasikan di panggilan gitu. Secara umum sebenarnya ya ini di sini bisa aja di gitu, bisa aja gitu. Maaf, Bu, putus-putus. Seperti itu sih. Nah, kalau ini N ini sebenarnya jumlah, sedangkan kalau C ini yang ada di Udah ada saya. Halo? Tes. Iya, Bu, terdengar, Bu. Oke. Masuk, Bu, masuk. Aduh, sorry ya. Ini
Aduh, Telkomsel tuh lagi ngajak perang banget ini, sumpah. Udah sebulanan kayak gini nih, jelek terus. Oke, balik lagi ya di yang tadi. Kayaknya share screen aja. Tadi sampai mana ya? Nah, N ya, antara N dengan yang, mungkin bukan yang maksud tapi P saluran yang bukan di sini kan saluran ya, yang dimaksudnya saluran. Nah, sedangkan yang C tadi ini adalah lambdanya, lambda tuh yang akan datang gitu, yang akan datang, yang mau masuk ke sistem gitu ya. Sedangkan kalau kita bicaranya sudah ke sini, ke volume traffic, itu yang sudah pasti dilayani ya, yang sudah pasti dilayani. Nah, ini dulu ya, sebentar ya. Ibunya kerja udah sana, di sana Bobo, sayang. Oke. Nah, ya. Jadi ini N ini adalah jumlah saluran ya, jumlah saluran. Sedangkan C yang tadi adalah jumlah pelanggan yang akan datang gitu, jumlah pelanggan yang akan datang. Jadi berbeda ya antara si C ini dengan yang N yang tadi. N yang di sini adalah jumlah server, N yang ini jumlah server gitu ya. Sedangkan yang C ini adalah pelanggan yang akan datang ya. Pelanggan yang akan datang dan itu belum tentu semuanya dapat dilayani ya, belum tentu semuanya dapat dilayani dan belum tentu semuanya masuk ke dalam sistem gitu ya, tergantung dari sistemnya bagaimana, apakah infinite atau tidak gitu ya. Kalau tidak infinite berarti kan ada yang diblok ya. Sedangkan kalau N di sini ini adalah yang jumlah saluran, jumlah fasilitas, jumlah server yang dapat dipakai oleh si C yang tadi, si pelanggan yang tadi, gitu. Gitu. Dan di sini diketahui ada N saluran, misalkan nih, misalkan ada 6 saluran yang tadi, sorry, jadi balik lagi sini. Misalkan ada 6 saluran kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ada 6 saluran gitu ya. Nah, ini si pelanggannya ini yang ini nih, yang membangkitkan panggilan telepon ini. Misalkan ini panggilan telepon ini misalkan ya, semuanya ini berbeda-beda yang memanggil ya. Misalkan yang memanggil tuh berbeda-beda. Nah, ini si C ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 pelanggan gitu, seperti itu. Misalkan kalau ini pelanggannya berbeda-beda gitu. Tapi ini terhitungnya memang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan nih ini 1, 2 gitu ya. Misalkan ini sama pelanggannya tuh si A yang nelpon, tapi diputus terlebih dahulu terus nelpon lagi. Ini tetap dihitungnya adalah dua pelanggan ya, 2 pelanggan seperti itu. Jadi kalau si C yang tadi yang di sini. Nah, C yang ini adalah laju kedatangannya gitu, laju kedatangannya. Termasuk ke yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ini merupakan bagian dari C yang tadi. Bisa jadi kan ada yang lainnya nih yang masuk ke sini nih, yang block call ini masuk juga ke C di sini gitu. Jadi gitu. Tadi siapa yang nanya ya? Saya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Cukup paham. Ya, jadi N ini merupakan salurannya ada 6 gitu. Terus di sini P di sini adalah jumlah saluran yang dipakai dalam saat bersamaan.
jumlah saluran yang dipakai dalam saat bersamaan. Misalkan P-nya yang ini P ini misalkan dari titik ini, titik awal sampai dengan tanda panah yang pertama, P-nya itu adalah yang ini 1, 2, berarti P-nya sama dengan 2 gitu. P-nya sama dengan 2. Misalkan ya dari ini titik ini berarti 0 ya, 0 menit ke 5 menit. 0 ke 5 ya berarti 5 menit, 0 ke 5. Ada 2 pelanggan yang datang. Terus ya dalam artian ada 2 pelanggan yang datang itu ada 2 saluran yang diduduki ya, ada 2 saluran yang dipakai dari titik 0 menit sampai ke 5 menit. Kita gunakan aja di sini yang volume traffic ya. Di sini P-nya tadi 2 ya, tadi 2. Terus TP-nya ini adalah menit. TP menyatakan jumlah waktu pendudukan P saluran dalam periode T. Dalam waktu bersamaan ya. TP-nya ini adalah dari sini ke sini, dari 0 ke 5, berarti ada 5 menit ya, ada 5 menit, berarti 2 dikali 5, seperti itu ya. Terus nanti kan ini tandanya ini kan sigma, di sini ada dari tanda panah yang kedua sampai ke ini nih garis yang kedua ini, garis yang kedua nih, berarti di sini ada berapa pendudukan? Ada 1, 2, 3, P-nya sama dengan 3 ya, P-nya sama dengan 3. Di sini tinggal lihat menit di sini dikali 10, 30. Nanti terus seperti itu nanti dijumlahkan. Berarti tadi 5 kali 2 10 menit. 10 kali 3 30 menit. Ya, berarti 30 menit. 30 ya, sok. Waduh. 30 tambah 10 tadi berarti 40. Itu hanya dari sini sampai ke sini. Itu kan nanti kalau misalkan ini sampai akhir itu tinggal dijumlahkan aja. Itu merupakan volume traffic ya. Gitu. Tapi kan Ibu di sini dari P sama dengan 1 gitu ya. Ini maksudnya apa? Ini kan nggak sama ya sama yang dijelaskan. Ini kan kalau jelasinnya secara grafis ya. Secara grafis. Tapi kalau di sini ini maksudnya dari P1 misalkan yang pendudukannya 1 itu berapa menit? Pendudukan hanya 1 saluran berapa menit? Pendudukan 2 saluran berapa menit? Tinggal dikalikan. Pendudukan 3 saluran berapa menit gitu ya. Sampai dengan pendudukan ini kan yang paling besar tuh 6 saluran sekaligus ya. 6 saluran tuh berapa menit? Ada berapa yang berapa menit yang diduduki pada saat 6 panggilan gitu ya. Nanti seperti itu nanti tinggal dijumlahkan sama dengan volume traffic seperti itu ya. Gitu paling untuk volume traffic. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi, boleh, mangga, silakan. Monggo yang mau bertanya is. Silakan ada yang mau bertanya lagi. Ini belum ke intensitas trafficnya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke intensitas traffic. Di sini. Nah, kalau volume traffic itu adalah merupakan total holding time, ya. Kalau di sini, oh iya, diingatkan lagi, nanti kalau kalian masuk ke dunia telekomunikasi, ke operator gitu ya, data yang tadi saya perlihatkan, itu hanya sebagian kecilnya. Hanya setai kukunya, hanya sedikit itu data yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke dunia operator gitu ya, kalian
pasti dihadapkan dengan data yang berjuta-juta gitu ya, juta-juta. Jadi nggak kayak gini lagi, nggak kayak grafik lagi. Datanya tuh berupa angka dan itu banyak sekali, gitu ya. Tapi sama seperti ini ya, dalam satu waktu, misalkan dalam 1 jam, hari ini misalkan dalam 1 jam, dalam per detiknya itu ada datanya mereka, kayak gitu. Dan itu diperlukan ya, diperlukan untuk nanti forecasting. Untuk forecasting, untuk evaluasi kinerja dan lain sebagainya, itu data-data seperti itu digunakan gitu ya. Jadi untuk gambaran aja, jadi dalam bentuk kecilnya ya, untuk misalkan kalau kalian nanti research gitu ya, untuk apa namanya, tesis, skripsi, TA, seperti itu, data-data seperti ini nanti yang digunakan kalau kalian ngambilnya tentang traffic ya. Nanti kalau kalian ngambilnya tentang traffic seperti itu. Ya. Kok tidak terlihat. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini intensitas traffic. Udah mandi. Ini kita sampai jam 15.30 ya. Dan sampai nanti saya, soalnya ini pengasuh saya pulangnya jam 3:30 juga sih. Nanti kayaknya nggak bisa full gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan kembali di sini tentang intensitas traffic ya. Nah, kalau tadi volume traffic itu jumlah keseluruhan holding time atau total holding time, kalau intensitas traffic itu merupakan jumlah lamanya waktu pendudukan per satuan waktu. Ya, jadi yang tadi jumlah lamanya waktu pendudukan itu merupakan jumlah holding time ya, total holding time atau sama dengan volume traffic. Nah, intensitas traffic ini jadi merupakan volume traffic dibagi dengan satuan waktu per satuan waktu ya. Ya, nanti kan kalau kalian jeli ya, tadi kan volume traffic itu merupakan satuannya satuan waktu ya semuanya, karena total holding time itu sendiri kan waktu ya, waktu pendudukan, waktu pelayanan. Ditotalkan ya tetap aja satuannya waktu ya, misalkan holding time dalam menit, volume traffic pun dalam menit karena jumlah dari holding time tadi kan, total holding time berarti masih dalam waktu, dalam satuan waktu. Nah, di sini jumlah lamanya waktu pendudukan atau total waktu pendudukan atau total holding time atau volume traffic itu dibagi lagi per satuan waktu ya. Berarti nanti per satuan waktu dibagi satuan waktu ya. Kalau kalian jeli itu nanti gimana? Nanti kan nggak ada satuannya ya. Nah, itu intensitas traffic itu kalau kalian uraikan di situ satuan waktu dibagi satuan waktu. Jadi tidak ada satuannya sebenarnya untuk intensitas traffic ini. Gitu ya. Tapi karena nanti untuk mengingat bahwa intensitas traffic ini yang menciptakan itu Bapak Erlang, maka nanti satuan traffic ya atau satuan intensitas traffic ini intensitas traffic ini bisa disingkat hanya traffic ya. Berapa traffic dari saluran tersebut misalkan ya, dalam persoalan nanti berapa traffic dari tiga saluran tersebut gitu misalkan ya. Nah, itu sama aja ya intensitas traffic. Nah, jadi intensitas traffic ini sebenarnya tidak memiliki satuan, tetapi untuk mengingat yang mempunyai yang menciptakan intensitas traffic ini itu Bapak Erlang gitu, maka nanti satuannya untuk intensitas traffic ini satuannya Erlang gitu ya. Gitu. Jadi si intensitas traffic ini merupakan volume traffic dibagi periode ya. Volume traffic dibagi
periode gitu ya, atau si intensitas traffic ini bisa dinotasikan sebagai alfa A gitu ya. Itu dapat diuraikan sebagai matematisnya secara matematis yaitu V per T, di mana V itu adalah volume traffic, T itu adalah periode waktu. Jadi biasanya periodenya kita ambil ya 1 jam ya, biasanya. Jadi V per 1 jam misalkan biasanya, tapi nanti tergantung nanti. Jadi si alfa ini atau A ini atau intensitas traffic ini adalah jumlah pendudukan rata-rata yang tadi sigma dari P dikalikan dengan TP di mana sigmanya itu P-nya itu untuk 1 sampai dengan Erlang, atau bisa disingkat E atau bisa disingkat dengan ERL. Seperti itu ya. Nah, di sini ada jenis traffic tuh ada tiga jenis traffic ya. Ada 3 jenis traffic, yaitu ada traffic yang ditawarkan, traffic yang dimuat, dan traffic yang hilang. Mana ya gambarnya? Tidak ada. Ibu. Pokoknya di sini ada traffic yang ditawarkan, ada traffic yang dimuat, dan traffic yang hilang ya. Jadi over traffic, carried traffic, lost traffic. Nanti saya jelaskan satu-satunya. Satu persatunya ya. Di sini over traffic itu akan sama dengan carried traffic tambah dengan lost traffic. Gimana? Ibu, mohon maaf, yang penjelasan yang tadi kurang terdengar jelas, Bu. Ya, kenapa? Halo, kedengaran suaranya? Ibu, yang sebelumnya tadi materi yang Ibu jelasin suaranya putus-putus, Bu. Jadi masih kurang mengerti. Ini suara kamunya juga nggak masuk dengan baik nih. Ya. Ya, ya.
Ini suara sama putus. Aduh. Halo. Halo, tes. Halo, Iya tes. Ibu, masuk suaranya sekarang. Oke, udah bagus belum? Udah Bu. Nah, ini tadi yang keputus yang mana ya? Yang intensitas trafik bukan? Iya Bu, yang di situ pas masuk materinya udah mulai putus-putus dari situ. Ah gitu. Iya Bu. Ini ya. Oke, biar lebih jelas saya ulangi aja ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, bisa. Ini paling kita sampai yang ini ya, sampai sini aja ya. Untuk nanti jenis-jenis traffic kan masih banyak tuh. Ada carry traffic, ada over traffic, dan lumayan cukup panjang. Jadi kita skip dulu sampai minggu depan ya untuk yang itu. Kita nanti sampai sini aja. Untuk pendahuluannya aja gitu ya. Karena ini udah mulai jam-jam si Bibi mau pulang. Ya. Oke, jadi saya ulangi ya. Untuk yang intensitas trafik ini, nah intensitas trafik ini biasanya bisa hanya disingkat hanya traffic saja gitu ya. Misalkan traffic untuk saluran transmisi A gitu berapa gitu. Traffic untuk tiap pelanggan berapa gitu ya. Jadi nggak harus selalu disebutkan intensitas traffic gitu ya. Gitu. Terus di sini untuk intensitas traffic ini itu merupakan jumlah lamanya waktu pendudukan keseluruhan per satuan waktu ya. Per satuan waktu. Jadi di sini intensitas traffic itu merupakan volume traffic yang dibagi dengan periode waktu ya, karena di sini jumlah keseluruhan lamanya waktu pendudukan itu kan merupakan volume traffic yang tadi ya. Terus dibagi dengan periode waktunya. Misalkan periode waktunya 1 jam gitu ya. Misalkan periode waktunya 1 jam ya berarti nanti volume traffic dibagi 1 jam. Tapi nanti tetap ya volume trafficnya harus berupa jam. Kalau periodenya berupa jam, maka volume trafficnya juga berupa jam. Kalau misalkan volume trafficnya menit ya periodenya juga harus dalam menit. Misalkan per 60 menit seperti itu ya. Jadi dapat diuraikan secara matematis gitu ya. Si intensitas trafik ini dinotasikan sebagai A, alfa, ya, sama dengan V per T ya, di mana V itu adalah volume traffic, T itu adalah periode waktu, gitu ya. Atau dapat dijabarkan sebagai jumlah pendudukan rata-rata selama waktu pengamatan gitu ya. Dan biasanya waktu pengamatan itu biasanya 1 jam ya, dalam 1 jam. Tapi nanti tergantung nanti pengamatannya kalian berapa jam. Kalau kalian mengamati selama 3 jam ya tetap dibagi 3 jam ya. Nanti tergantung pengamatan kalian berapa jam gitu ya. Kalau misalkan saya kasih tugas gitu ya, silakan amati di lampu merah geger kalong gitu ya, di lampu merah geger kalong dari Gerlong dari arah Lembang ke arah Bandung gitu ya, dari arah Lembang ke Bandung, kota Bandung gitu ya, ada berapa mobil yang lewat gitu ya, seperti itu. Misalkan dalam 1 jam, misalkan saya kasih arahan seperti itu, ya kalian hitung dalam 1 jam ada berapa mobil yang lewat ke situ ya, yang dari arah Lembang saja ke Bandung. Atau misalkan dari Bandung ke Lembang gitu, ada berapa mobil gitu yang lewat dalam 1 jam gitu. Nanti kalian hitung seperti itu. Apakah nanti terjadi kemacetan dengan jalanan selebar itu, apakah nanti bagaimana? Nah itu seperti itu ya nanti contohnya. Jadi dalam waktu misalkan 1 jam ada berapa mobil yang lewat seperti itu. Di 2 jalur itu gitu. Misalkan itu kan ada 2 jalur ya, dari Lembang ke Bandung, dari Bandung ke Lembang gitu ya. Kalau dikatakan volume traffic, kalau misalkan saya katakan harus 2 jalur tersebut, berarti dua-duanya harus dihitung gitu ya. Nanti dibagi dalam 1 jam, seperti itu ya. Itu adalah intensitas traffic. Seperti itu. Itu untuk lebih jelasnya kalian untuk
mengilustrasi ya, trafiknya ini bagaimana sih, kalau dalam dunia telekomunikasi kan kita nggak kelihatan ya, ada berapa data dalam satu kabel gitu ya, dalam satu kabel itu nggak bisa kita lihat ada berapa data kelihatan lalu lalang kan nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan, saya ilustrasikan kalian lihat di jalan raya gitu, di jalan raya misalkan di depan UPI aja ya, ada dari Bandung ke Lembang, dari Lembang ke Bandung kan kelihatan tuh mobilnya lalu lalang berapa gitu ya. Kita ambil contoh misalkan di dalam satu waktu, misalkan 1 jam kalian lihat, kalian amati gitu ya, apakah terjadi macet atau tidak gitu ya, dengan dalam waktu misalkan pas pulang kalian, kerja ya, pas pulang kerja jam jam pulang kampus gitu, kan biasanya oke, lalu Ali belum ini ya, belum absen ya. Ya jadi gitu ya, jadi, bisa kelihatan kalau dalam lalu lintas, gitu. Jadi makanya saya suka bikin ilustrasi tuh yang kelihatan sama kaliannya dan real gitu ya, dan itu juga sama aja, perhitungannya sama aja gitu, sama seperti yang di telekomunikasi, cuman yang telekomunikasi kan kita nggak bisa lihat gitu ya. Sedangkan yang kelihatan kan yang seperti itu misalkan ya. Nah itu ya untuk intensitas trafik tuh, volume traffic gitu ya, volume traffic tuh misalkan tadi di jalan raya kalian amati selama 1 jam ada berapa mobil yang lewat ke jalan depan kampus gitu ya. Ada berapa mobil, nanti dijumlahkan berapa mobil itu yang jalur dari Bandung ke Lembang, dari Lembang ke Bandung dijumlahkan dalam satu waktu 1 jam tersebut, nanti dibagi jumlah mobilnya dibagi dengan jumlah waktu pengaininya dibagi dengan 1 jam gitu ya, seperti itu. Itulah intensitas trafik gitu. Nah ini atau bisa diuraikan seperti tadi yang volume traffic ya, ini kalau kalian lihat ini tuh dari sigma, P kali TP ini kan volume traffic nih, yang ini nih. Nih kan, ini berarti V dibagi T ya, cuman diuraikan saja, alfa sama dengan sigma dari P kali TP di mana P-nya itu dari 1 sampai dengan N, dibagi dengan periodenya yaitu T, sama dengan sigma dari P dikali dengan TP dibagi T, itu sama aja ya, di mana P-nya ini dari 1 sampai dengan N. Jadi gitu aja sih paling. Dan satu lagi kalau saya ingatkan kembali, intensitas trafik itu tidak ada satuannya ya. Intensitas trafik itu tidak ada satuannya. Gitu ya. Ini satuannya hanya Erlang saja. Ya, satuannya Erlang. Kalau kalian amati jumlah lamanya waktu pendudukan di sini tuh jumlah waktu berarti waktu per waktu ya. Berarti kan kalau waktu per waktu dibagi ya habis ya, tidak ada satuannya atau bisa dikatakan si intensitas trafik ini dimensionless gitu ya. Jadi tidak ada satuannya, tetapi karena untuk menghargai Bapak Erlang gitu ya sebagai penemu teori trafik, maka nanti si satuannya itu satuan Erlang seperti itu. Oke, kayak gitu aja sih paling untuk minggu ini, pertemuan ini sampai ke sini. Silakan ada yang ditanyakan untuk intensitas trafiknya, volume traffic, terus model-model teletrafik, silakan. Siapa tahu ada yang bertanya, masih ada waktu sekitar 13 menit. Sambil nanti saya absen ya. Ini ada semua enggak? Ini ada yang masuk 50 nih. Saya absen ya. Silakan yang mau bertanya boleh sekali. Oh iya, materinya belum saya masukkan, nanti ya dimasukkannya. Sambil di ini ya, di absen. Kalau bisa sambil store muka ya. Bisa nggak? Store muka tuh maksudnya on cam. Bentar. Ayo pindahin ke jendela baru dulu biar lebih mudah.
Neng, bentar. Bentar ya, Bager ya. Oke. Siap semuanya? Andi Surya Anugrah. Andi hadir, Andi. Andi Surya Anugrah ini angkatan atas ya? 2016. Saya belum pernah ketemu nih. Muhammad Agil Aprijal. Hadir, Bu. Oke. Heru Purnama. Hadir, Bu. Oke, Heru. Afdal. Yep, siap. Hadir, Bu. Ahmad Razan. Hadir, Bu. Mana nih? Masih. Vanessa Nur Indah Sari. Hadir, Bu. Ya. Hafiza Silmi. Hadir, Bu. Hafiza lagi ngapain, Hafiza? Hadir, Bu. Oke. Salsabila. Salsabila. Andi Surya, oke Andi. Gimana tadi? Salsabila. Azahra. Oke. Gilang Ramadan. Hadir, Bu. Muhammad Andi Rizki. Tuh, udah azan tuh. Muhammad Andi Rizki. Muhammad Andi Rizki. Muhammad Rizki Nurrahman. Hadir, Bu. Astaga, mohon maaf ya. Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Theophilus. Hadir, Bu. Akmal Yose. Hadir, Bu. Ya. Raka Habibillah. Hadir, Bu. Oke, Raka. Jordan. Hadir, Bu. Muhammad Refa. Hadir, Bu. Muhammad Ilham. Alwi. Hadir, Bu. Oke. Juan Rainaldi. Juan Rainaldi. Marco. Sarah Nurul Syauki. Hadir, Bu. Muhammad Amir Wildan. Hadir, Bu. Diki Adi Satria. Hadir, Bu. Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan, halo Muhammad Ramdan. Tadi ada ya? Hadir. Oke. Nabil Taufik Nur Izzat. Hadir, Bu. Nabil Taufik. Muhammad Ibnu Hanif. Hadir, Bu. Lina Puspitasari. Hadir, Bu. Pramudia. Hadir, Bu. Ridwan Dwi. Hadir, Bu. Falah Hasbi. Hadir, Bu. Egi. Hadir, Bu. Muhammad Nur Haryanto. Hadir, Bu. Muhammad Ramdhani. Hadir, Bu. Heri Rianto. Hadir, Bu. Rangga. Hadir, Bu. Hamam Yutri. Hamam hadir, Bu. Muhammad Habil. Hadir, Bu. Lutfia, Hadir, Bu. sorry. Hadir, Bu. Alif Haikal. Hadir, Bu. Fahrul. Hadir. Aisyah. Hadir, Bu. Desi Fatimah. Hadir, Bu. Hairunisa tadi ada ya. Ruli. Hadir, Bu. Lalu Ali ada. Oke. Yogi. Hadir, Bu. Jihan. Hadir, Bu. Hairunisa Nadifa. Hairunisa Nadifa. Salsa. Hadir, Bu.
bisa hadir. Ini yang tadi yang belum. Juan. Hadir, Bu. Kemana aja Juan tadi? Nih, Bu. Hadir, Bu. Oke. Si Muhammad Hafiz tadi baru mau masuk ya. Muhammad Hafiz tuh ikutan MBKM nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ikut ya. Enggak, Bu. Nggak ikut. Nggak ikut. Dia kemana aja ya? I'm so sorry, but nggak bisa masuk ya. Oke. Ya oke, paling gitu aja untuk hari ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh nanti di WA ya. Di WA group. Karena ini lagi azan juga. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Silakan nanti dipelajari materinya. Nanti saya masukkan ke spot untuk minggu depan di apa namanya jenis-jenis teletrafik, jenis-jenis traffic gitu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan ya, Lab.